Shalom, selamat pagi saudaraku. Saudaraku, orang sukses itu ciri khasnya tidak suka menunda dalam segala hal. Itu ciri khas orang sukses. Makanya biasakan diri kita untuk tidak menunda apapun, hal-hal kecil sampai hal-hal besar, apalagi dalam hidup kita. Karena itu akan paralel juga kepada kehidupan rohani kita. Suka menunda hidup benar, suka menunda hidup tepat di mata Allah. Suka buang-buang kesempatan. Itu akan menggagalkan kesuksesanmu di bumi maupun di kekekalan. Maka pada pagi hari ini, saudaraku, saya mau mengajak kepada kita semua, ayo kita jangan sia-siakan waktu kita. Kita jangan buang-buang waktu kita. Kenapa? Karena kalau seseorang terpisah dari hadirat Allah selama-lamanya, itu sebuah kegagalan hidup yang sesungguhnya. Saya tidak menakut-nakuti, tetapi Alkitab berkata bahwa orang yang najis tidak masuk Yerusalem baru. Maka kita tidak boleh, saudaraku, hanya menjadi orang Kristen yang baik, tapi harus suci. Jangan merasa terintimidasi dengan kalimat suci. Bisa kok, saudaraku, kita berjuang bareng. Meskipun kita masih ambruk seringkali ya, susah memang, tapi ayo kita berjuang bareng yuk sampai akhir hidup. Biar itu jadi irama hidup dan habit hidup kita, saudaraku. Itu jadi kodrat kita. Dan Tuhan mau melawat kita supaya kita bisa mencapai kesucian seperti yang Allah inginkan. Jangan berpikir ada double standard dalam hidup kita. Oh, enggak apa-apa. Kalau yang suci-suci itu yang rohaniawan, yang pendeta, yang gitu-gitu. Aku kan jemaat, gak perlu. Gak bisa, semua sama. Standar kita sama, sempurna seperti Bapa serupa Tuhan Yesus. Jadi saudaraku, kalau kita tahu akan hal itu, maka kita meletakkan diri kita sebagai hamba Tuhan dengan tepat. Semua kita hulu balang kerajaan Allah. Semua kita dipersiapkan menjadi mempelai Kristus. Maka jangan didengarkan, jangan dimasukkan dalam pikiran, hati, dan jiwa kita bahwa kesucian itu tidak mungkin tercapai. Kesempurnaan itu tidak mungkin tercapai. Karena itu cara setan menghembuskan. Padahal Tuhan berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamu bangsa yang kudus, kamu orang suci. Kita dikuduskan dan harus menjadi benar-benar kudus, saudaraku. Karena setan menipu dengan menunjuk orang-orang tertentu saja yang layak menyandang atau disandingkan dengan perkalimat hamba Tuhan. Padahal hamba Tuhan itu kita semua loh. Kita semua yang sudah ditebus oleh Kristus. Kita semua itu hamba. Betul. Peringatan Tuhan harus kita perhatikan, saudaraku. Jangan main-main. Kita semua hamba Tuhan. Ini penting. Maka jangan menunda kalau kita mau sukses di dalam kekekalan kita. Hidupmu dan hidupku harus kita warnai dengan kehidupan sebagai anak-anak Allah. Atmosfer kita, kerajaan surga, kita hadirkan dalam hidup kita. Maka perbarui terus pikiran kita, hati kita. Jangan ribut sama orang, jangan ribut dengan keadaan, jangan ribut dengan apapun yang sedang kita hadapi. Kita ciptakan atmosfer kerajaan surga dengan teduh, dengan damai, dengan tenang. Kita jalan bersama dengan Tuhan. Step by step kita jalani, selesaikan. Amin, saudaraku. Ya, kita yang menciptakan atmosfer itu. Karena kita yang harus membuka pintu jendela hidup kita. Supaya atmosfer kerajaan Allah itu masuk dalam hidup kita. Mengisi hidup kita. Mengisi seluruh ruangan hidup kita. Mengapa, saudaraku, ada orang yang nampaknya rohani begitu melekat dengan Tuhan, yang lain tidak? Itu bukan hak istimewa orang tertentu. Dan yang lain tidak mendapatkan hak istimewa. Ini hak setiap manusia di perjanjian baru. Kita yang menciptakan atmosfer itu. Maka isilah ruang hidupmu, ruang hati, ruang pikiran, ruang kelakuan kita dengan penyembahan kepada Tuhan. Isi ruangan hati kita dengan pujian, penyembahan, dengan kehadiran Allah dalam hidup kita.
Karena Tuhan sendiri yang berkata, carilah aku selama Allah berkenan ditemui loh. Kita cari dia. Maka akan ada momen di mana Allah tidak bisa kita temui lagi suatu saat nanti. Betul kan kalimat itu, carilah aku, kata Tuhan, selama aku berkenan ditemui. Ketika orang mengetuk pintu lalu ada suara di dalam hatinya, aku ingin rindu semakin dekat sama Engkau Allahku. Wah, itu luar biasa. Kita ketuk hati kita untuk kita buka, aku semakin rindu kepadamu Bapa. Apalagi yang ku cari selain Engkau. Coba saudaraku, kita makan hari ini 12 jam, habis itu terbuang makanan itu. Kita punya barang-barang bisa rusak, berkarat dan semuanya. Kita punya uang dalam sekejap pun lenyap. Tapi kekayaan surgawi, yaitu kehidupan yang bersekutu dengan Allah, kehidupan yang menjalin hubungan intim dengan Allah, itu adalah harta yang tidak akan pernah hilang. Harta yang tidak bisa diambil oleh siapapun dan apapun. Harta abadi kita. Betul. Jadi kita harus begitu bersemangat hidup karena kita melihat dinamika hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudaraku. Kita mau sukses bersama dengan Tuhan. Sukses bukan hanya di bumi, tapi sukses juga di kekekalan. Kita harus berani melangkah. Jangan menunggu waktu yang sempurna. Buang semua kebiasaan menunda kita. Amin, saudaraku. Sekarang bagaimana kita mau mengubah waktu hidup kita jadi nyata, yaitu dengan menghadirkan Allah di dalam hidup kita. Bangunlah pagi, cari Tuhan. Gak usah lihat apa yang gak perlu dilihat, gak usah dengar apa yang gak perlu didengar. Punya waktu khusus menghadap Tuhan, intimacy with God, encounter with God. Dengarkan firman Tuhan, dengarkan renungan-renungan seperti ini. Bangun hidupmu dengan Tuhan. Selagi masih punya kesempatan untuk cari Tuhan, cari Dia. Minta kepada Tuhan sesuatu yang baru untuk mengubah diri kita. Betul saudaraku, itu dibutuhkan keberanian untuk mengubah atmosfer hidup kita. Karena tidak mudah keluar dari kebiasaan dan cara hidup kita yang salah. Tidak mudah. Tidak mudah untuk mengubah atmosfer kehidupan rohani kita. Tapi bisa kita ubah kalau kita mau. Kita bisa hidup suci. Kita bisa hidup nyenangin Tuhan. Dan tidak ada yang bisa menghalangi kita. Karena Allah akan menolong kita, saudaraku. Dan itulah kabar baiknya. Amin ya. Amin ya. Tidak ada takdir yang bisa mengubah hidup kita kecuali kita sendiri. Saudaraku, mengapa hubungan kita dengan Tuhan tidak harmoni? Sementara kita lebih harmoni berhubungan dengan segala kesenangan dunia yang kita miliki. Karena kita ditipu oleh dunia, kita diikat oleh dunia. Dan kita merasa itu kehidupan yang wajar. Karena hampir semua orang memiliki cara hidup yang sama. Itu adalah cara hidup orang-orang yang dipersiapkan masuk api kekal. Sadari saudaraku bahwa kau dan saya itu berharga. Karena kita memiliki kekekalan dan Tuhan tidak inginkan jiwa kita binasa. Sementara kuasa kegelapan berusaha menarik kita keluar dari persekutuan dengan Allah. Sekarang kita diperebutkan oleh dua kuasa ini. Kuasa gelap atau kuasa Tuhan. Kita mau jadi orang yang selamat atau binasa, tergantung kita, saudaraku. Kita mau sukses di kekekalan atau tidak, tergantung kita. Tapi ingat ya, jangan tunda. Biasakan itu. Itu habit yang sangat buruk sekali. Ayo saudaraku, jangan suka menunda. Anak-anak muda, jangan suka tunda. Itu loh, kebiasaan nanti terbawa sampai tua. Ya, kalau hari ini kita punya kesempatan untuk berjalan dengan Tuhan, bersyukurlah. Ya, kita harus hidup dalam kekudusan, hidup intim dengan Tuhan dan senengin Tuhan saja. Amin saudaraku ya. Selamat pagi ya, selamat beraktivitas. Tuhan memberkati langkah hidupmu hari ini. God bless you.
Ibadah Suara Kebenaran, setiap hari Rabu, jam 6:30 malam, di Gereja Sentral di Mall Lantai UG. Ibadah Raya setiap hari Minggu, jam 10 pagi, di Gedung Gereja Sentralan Mall Lantai UG, disertai ibadah anak dan teens. Home Usia Indah, setiap Jumat Minggu kedua, jam 5:30 sore, di Gedung Gereja. Ajak rekan dan saudara Anda untuk bergabung bersama kami.